kalau kamu bisa belajar apapun semaksimalnya tanpa harus belajar 6 jam, 8 jam, atau bahkan 10 jam sehari. Tapi belajar itu semua. Gimana caranya? Kita mulai dari P, prioritas. Waktu belajar bisa aja terbuang, cuma gara-gara maksain diri untuk belajar semua materi. Ini tips dari aku, prioritaskan materi mana yang masih lemah di kepala. Kalau misalnya kamu harus belajar 3 mata pelajaran buat besok, kamu nggak harus hantam semuanya. Tapi tanyain ke diri sendiri, mata pelajaran mana sih yang masih aku kesulitan? Dan gunakan waktu dan tenaga kamu untuk mempelajari mata pelajaran itu. Kalau kamu lagi belajar dan ketemu bab yang sudah kamu sangat kuasai, skip aja nggak apa-apa. Lebih baik kamu pelajari bab yang masih kamu belum kuasai. Belajar yang efektif dan efisien itu ibarat ngerapiin kamar. Kalau meja sudah kinclong, ngapain dibersihin lagi? Padahal kasurnya yang paling berantakan. Daripada buang-buang waktu, mending rapiin dulu kasurnya. Kasur udah rapi, kamar kelihatan lebih rapi kan? Jadi itulah kesalahannya, belajar tanpa prioritas. Next, kita lanjut ke T atau teknik. Belajar dengan teknik yang salah bisa nguras waktu kamu. Mungkin banyak dari kita yang belajar dengan cara menghafal tanpa didasari pemahaman. Contohnya, ngafalin suatu definisi tapi nggak tahu isinya apa, konteksnya apa, maksudnya apa. Yang penting hafal teks definisinya. Masalahnya kalau belajar dengan cara ini, kalau kita ditanya dengan pertanyaan yang luas dan cukup dalam, mungkin kita nggak bisa ngejawabnya. Yang kedua, pemahaman kita juga masih dangkal dikarenakan kurangnya koneksi konseptual. Jadi apa itu koneksi konseptual? Ibaratnya seperti ini. Bayangin kamu ngafalin definisi hukum Newton kedua, tapi kamu nggak coba memahami mekanisme dari rumus ini. Kamu nggak paham fenomena nyata dari percepatan dan massa. Kayak gimana keduanya berkorelasi. Maka kamu sulit menghafal definisinya kan? Bahkan ada studi yang dilakukan pada tahun 1972. Mereka ngelakuin eksperimen dengan ngasih info yang nggak ada konteksnya, yang kurang jelas. Mereka juga ngasih info ke partisipan. Dengan info yang sama, tapi pakai konteks yang jelas. Partisipan yang nerima info dengan konteks yang jelas bisa inget lebih baik daripada partisipan yang nggak dikasih info dengan konteks yang jelas. Jadi kalau belajar, jangan fokus ke hafalannya dulu, tapi fokus apakah sudah paham konteksnya atau belum. Bayangin waktu belajar kamu habis buat ngehafal, tapi nggak ngerti apa-apa. Makanya sebaiknya kita punya cara belajar yang efektif dan efisien. Cara belajar yang nggak perlu waktu yang banyak, kita bisa paham materinya dan bisa tersimpan di dalam memori. Jadi, cara belajar yang benar yaitu belajar dari fondasinya dulu, baru ke atap. Maksudnya gimana? Belajar jangan mulai dari hafalan definisi teks, tapi pahami dulu arti dari definisi itu. Ini yang namanya understanding based learning. Belajar berbasis pemahaman. Jadi intinya gitu, belajar jangan berbasis hafalan, tapi berbasis pemahaman. Menghafal tanpa pemahaman itu percuma, dan menghafal juga memakan waktu. Lebih baik baca definisinya dulu, lalu pahami definisinya. Habis itu dari yang kamu pahami, jelaskan definisinya dengan gaya bahasa kamu sendiri, yang lebih ringkes dan gampang dipahami. Kalau udah kayak gini, dihafal juga gampang. Jadi waktu belajar kamu nggak habis buat ngehafal. Selanjutnya adalah F atau fokus. Mungkin kamu pernah belajar 5 jam, tapi bisa jadi sebenarnya kamu nggak belajar 5 jam. Bayangin ini adalah timeline belajar kamu. 15 menit pertama kamu masih serius, tapi setelah itu kamu ke distract sama notif HP kamu. Dan kamu pun ngebuka notif itu dan malah ngabisin waktu 10 menit balas notif itu. Terus kamu sadar, kamu ke distract. Kamu mulai serius belajar lagi nih, tapi kamu tiba-tiba kepikiran liburan enaknya kemana, tugas ada yang belum desain nggak ya, besok apa yang harus dibawa, ya waktumu habis mikirin itu semua. Tapi bayangin kalau kamu nggak ke distract sama itu semua. Apa benar kamu harus belajar selama itu? Bisa aja, ternyata kamu cuma butuh 2 jam belajar kalau kamu belajarnya fokus. Oke, ada 2 jenis distraksi, yaitu distraksi eksternal dan distraksi internal. Distraksi internal itu distraksi yang sifatnya ada di dalam pikiran kita, kayak ngelamun misalnya. Sedangkan distraksi eksternal itu distraksi yang ada di sekitar kita. Misalnya
notif HP. Atau emang ada orang yang ngeganggu. Tapi gimana solusinya ngelawan kedua distraksi ini? Yang pertama, untuk distraksi eksternal, kamu bisa nyalain fitur DND di HP kamu, biar nggak ada tuh notif yang muncul. Kalau solusi ini nggak berhasil juga, karena walau HP kamu sudah DND, kamu masih iseng tuh ngebuka HP kamu. Kalau misalnya kayak gini, maka singkirkan ponsel kamu dari lingkungan belajar kamu. Misal kalau kamu belajar di kamar, kamu taruh tuh HP kamu di ruang tamu. Nah, yang kedua, untuk distraksi internal, ya yang namanya pikiran kan lewat gitu aja kan ya. Jadi tinggal gimana cara kamu menyikapi pikiran tersebut. Apakah kamu mau fokus atau tidak? Aku sendiri kalau misalnya sadar ke distract sama pikiran sendiri, ya aku tinggal berusaha untuk fokus lagi. Ya sesimpel itu sih. Dan memang fokus itu harus dilatih. Dilatih gimana caranya kita bisa tenggelam sama tugas yang kita lakuin. Oke, next, yang terakhir. Yang terakhir ini yang paling penting, yaitu tawakal. Jangan pernah berpikir kalau kita bisa berhasil tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu siapa pemilik ilmu yang ada di bumi dan di langit. Walau kita belajar 10 jam pun tanpa memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu yang kita pelajari gak bisa masuk ke kepala dan gak bisa dipahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 159, maka apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini tentunya mengajari kita untuk selalu bertawakal setelah berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Jadi supaya ilmu yang kita pelajari dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bertawakal. Kalau kita belajar dengan tawakal yang benar, kita jadi tidak terlalu memaksakan diri, yang ujungnya malah stres. Mungkin ada orang yang belajar 8 jam sehari atau begadang semalaman, tapi dia ngerasa ilmunya itu nggak cukup. Dia ngerasa persiapannya tuh belum mantap. Beda sama orang yang bertawakal. Orang ini belajar semampunya dan hasilnya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertawakal nggak stres belajarnya, karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Jadi intinya, berikhtiarlah dengan disertai tawakal. Jadi itulah cara belajar maksimal dengan protokol PTFT. Mari kita simpulkan protokol ini. P. Prioritas. Jangan habiskan waktu belajar dengan mempelajari materi yang sudah kuat, tapi fokuslah dengan materi yang masih lemah. T. Teknik. Jangan belajar berbasis hafalan, tapi berbasis pemahaman. Karena otak kita mengingat informasi dengan konteks yang jelas dan relevan. Jadi fokuslah ke pemahaman, bukan penghafalan. F. Fokus. Jangan biarkan waktu belajarmu habis karena kamu ke-distract dengan faktor eksternal dan internal. T. Tawakul. Nah, inilah yang terpenting. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses belajarnya dimudahkan. Dan jangan lupa juga selalu berharap yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itulah yang bisa disimpulkan. Mungkin kamu pernah dengar teknik Pomodoro, tapi ternyata ada versi lainnya. Seperti apa versi lain tersebut? Kita sambung lagi di video yang satu ini. Terima kasih telah menonton.